Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa di dalam ibadah pagi hari ini bersama dengan jemaat GKRI Peniel Karawaci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa dan kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga rohani kita dan juga dengan keluarga kita di rumah. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan diri dan kita akan masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan dari pertolongan Roh Kudus. Salam, bersyukur, berterima kasih kalau pada hari Minggu yang indah ini kita bisa kembali beribadah di gereja kita dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
surga yang kami sapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur, berterima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati napas kehidupan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau kami bisa mengakhiri satu minggu terakhir ini Tuhan, di dalam kegiatan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pada hari ini Tuhan kami bisa bersyukur, berterima kasih untuk mempersiapkan diri kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Seberapa kami yang bisa mengikuti acara ini ya Tuhan, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap menyembah Tuhan kita. Mari kita angkat sebuah pujian, lebih dari pemenang.
Kita berdoa untuk pengakuan dosa. Kembali kami berdoa untuk pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan gereja kami. Biarlah kami Tuhan antara majelis penata jemaat-Mu, supaya kami juga Tuhan bisa bahu-membahu di dalam membangun gereja kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami, dan jangan biarkan kami Tuhan saling menyakiti antara majelis penata dan sesama jemaat kami. Kami harus bersatu padu untuk menjaga keutuhan daripada gereja-Mu. Gereja-Mu ini akan kami wariskan Tuhan turun-temurun kepada anak cucu kami Tuhan. Dan biarlah senantiasa terberkati, tercukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah ini ya Tuhan, supaya setiap sisi kehidupan kami bisa menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi, berita pengampunan dosa terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sambut pengampunan dosa dengan pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku.
saatnya kita memberikan persembahan, dan persembahan saudara bisa ditransfer melalui rekening yang ada di running text di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat sebuah pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscayakan ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau takkan ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscayakan ku boleh kasih-Nya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tak habis-habisnya kami Bapa mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa mengumpulkan persembahan kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, seberapa yang bisa kami kumpulkan pada hari ini ya Tuhan, biarlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu memberikan yang terbaik pelayanan kami di gereja ini Tuhan. Perbendaharaan di gereja-Mu ini Tuhan harus terpenuhi, di mana kami Tuhan harus membayar cicilan gereja kami, harus membayar operasional gereja kami, dan juga pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Untuk itu Bapa, kami bermohon supaya berkat-Mu berlimpah untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan apa yang bisa kami pekerjakan, karena Engkau-lah yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk bendahara gereja kami yang mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan dia penuh hikmat melipat daripada Tuhan, supaya Ibu Sri bisa mengatur persembahan kami ini, keuangan gereja kami ini. Karena kami tahu dengan segala keterbatasan yang kami punya, tetapi Engkau Tuhan Maha Kaya. Untuk itu Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah sembah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Martin Hareva. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita angkat sebuah pujian, Kalau Ku Cari Damai. Cari damai, hanya Ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya Ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibusku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya Ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya Ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan, Jemaat GKRI Penil di Karawaci,
Selamat berjumpa dan berkenalan dengan saya. Saya Pendeta Martin Hareva. Saya mengembalakan jemaat di GKRI Diaspora City Center yang bertempat di Gedung Tamrin City, Jalan Tamrin. Dan di samping itu saya juga adalah Ketua Umum dari Sinode GKRI, dan hari ini berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat GKRI Peniel. Dan kita akan segera memulai pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh berjumpa dan berkenalan dengan jemaat GKRI Peniel di Karawaci. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami. Kami bersahati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Petrus, pasal yang ketiga ayat 18. Satu ayat ini akan kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dengan tema kasih, hari ini kita membahas bagaimana orang percaya dapat dipenuhi, dapat bertumbuh di dalam kasih. Sebab bertumbuh di dalam kasih merupakan perintah Tuhan yang harus kita jalani dan lakukan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini merupakan perintah untuk kita lakukan, untuk bertumbuh di dalam kasih. Kenapa kita harus bertumbuh? Bukankah itu akan bertumbuh dengan sendirinya? Oh tidak, saudara. Kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu masih merupakan benih yang harus kita pelihara, kita upayakan supaya dia bertumbuh. Suatu hari, seorang ibu guru di kelas SD memberikan kecambah atau kacang hijau, ya. Nah, memberikan kacang hijau sebagai benih untuk bertumbuh menjadi kecambah atau toge. Nah, saudara, setiap murid diberi satu dan kemudian perintahnya adalah taruh di atas tanah yang basah dan taruh di pot tanah itu, lalu kemudian benih ini diletakkan di atas tanah itu. Dan setiap hari kita harus memberi waktu, anak-anak harus memberi waktu dengan memberikan sedikit air supaya benih ini bisa bertumbuh. Nah, saudara, ketika anak-anak ini pulang, mereka menaruh itu sesuai dengan perintah gurunya, dan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dan ketika mereka pulang dari sekolah, mereka selalu memperhatikan, mereka berikan waktunya untuk memperhatikan benih ini. Dan beberapa hari kemudian mereka mulai melihat ada batang kecil yang muncul, batang lalu ada kepalanya di sana, lalu kemudian setiap hari mereka merawatnya dengan memberikan beberapa tetes air sehingga tanaman ini
tumbuhan ini mulai bertumbuh. Nah saudara, ini ibaratnya kasih di dalam diri kita. Tuhan menaruh benih itu di dalam diri kita dan kita harus memeliharanya supaya benih ini bertumbuh. Supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan 35. Saya akan baca ayat 34 dan jemaat Tuhan di rumah akan membaca ayat 35. Nanti saya akan dibantu oleh saudari Eka. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Iya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepadamu. Lalu perintah lama yang mana? Perintah lama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, ada perintah baru kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Karena ketika kita saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kata Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menaati perintah ini kalau kasih tidak bertumbuh di dalam diri kita? Kalau kasih itu hanya berupa benih saja. Itu sebabnya kita harus menumbuhkannya. Kita harus menginvestasikan waktu di dalam hidup kita supaya benih kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita bertumbuh di dalam kehidupan. Dan kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Kita bisa mentaati perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar pagi ini bagaimana bisa bertumbuh di dalam kasih Allah. Ada 3 hal yang kita ingin lihat. Yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh, kita harus terus-menerus dipenuhi oleh kasih Allah. Terus-menerus dipenuhi oleh kasih Allah. Rahasia terbesar kita bisa bertumbuh di dalam Allah, di dalam kasih Allah, ialah kita harus terus-menerus dipenuhi oleh kasih Allah. Inilah awal yang penting bagaimana kita dapat mengasihi dengan kasih Allah. Yaitu supaya hati kita terus-menerus dipenuhi dengan kasih Allah. Saudara, ibarat mobil bisa bergerak, bisa berjalan, bisa dikendarai kalau dia diisi dengan bensin. Baru dia bisa aktif. Ibaratnya lampu baru bisa menyala kalau dia dihubungkan dengan listrik. Tanpa berhubungan dengan listrik, lampu tidak akan menyala. Tanpa diisi bensin, mobil tidak akan bisa berjalan. Demikian juga dengan kita orang percaya, untuk mentaati perintah saling mengasihi, maka kita harus dipenuhi dengan kasih Allah. Barulah kita bisa mengasihi sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita dipenuhi kasih Allah? Caranya adalah dengan membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam ibadah kita pribadi setiap hari. Persekutuan itu merupakan makanan rohani bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Dan kasih itu dengan sendirinya akan memenuhi hidup kita ketika kita membangun hubungan dengan Allah. Allah adalah kasih.
pada saat kita berhubungan dengan Allah, maka kasih Allah itu akan mengalir. Itu sebabnya kita harus menginvestasikan waktu kita. Kita harus mengkhususkan waktu yang terbaik untuk membangun hubungan dengan Allah. Dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Hanya orang yang terus-menerus dipenuhi dengan kasih Allah, seperti inilah yang memiliki kekuatan atau power untuk bisa mengasihi Allah dan sesama. Saudara, ada seorang petinju yang terkenal di dunia yaitu namanya George Foreman. George Foreman ini pernah bertanding melawan Muhammad Ali dan dia dikalahkan. Padahal waktu itu dia adalah juara dunia. Tahun 68 George Foreman pernah meraih medali emas di Olimpiade. Dan kemudian tahun 74 dia dikalahkan oleh Muhammad Ali. Karena apa? Karena Muhammad Ali tahu George Foreman ini orang yang mudah sakit hati dan emosinya mudah meluap. Memang di dalam pertandingannya kebanyakan lawan dari George Foreman itu dikalahkan dengan KO. Karena dia memiliki kemarahan, kebencian yang menguasai di dalam dirinya. Sehingga ketika dia bertanding seolah-olah dia seperti binatang buas yang ingin melumat lawannya. Ini juga yang terjadi ketika dia melawan Muhammad Ali. Dan Muhammad Ali tahu kelemahan ini. Dia tunggu sampai George Foreman terkuras kekuatannya, tenaganya. Barulah kemudian di ronde-ronde terakhir Muhammad Ali mulai menggunakan kesempatan itu karena dia lihat lawannya sudah mulai lemah dan akhirnya Ali berhasil menjatuhkan George Foreman. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bangkit kembali dia mulai berlatih dengan keras dan kemudian tahun 77 dia melawan Jimmy Young. Yang menurut dia lawan ini bisa dia kalahkan. Tapi ternyata George Foreman kalah dari Jimmy Young. Dan rupanya itulah titik balik dalam hidupnya. Ketika di ruang ganti, ya, tiba-tiba di dalam kesendiriannya di ruang ganti, tiba-tiba dia mengalami lawatan Tuhan. Malaikat Tuhan mendatangi George Foreman dan berkata, aku akan mengambil nyawamu. Lalu George Foreman berdialog, bergumul di dalam ruangan ganti itu dan berkata, beri aku kesempatan untuk hidup lagi. Kalau aku hidup, nanti aku akan beramal. Aku akan memberikan uangku kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu malaikat Tuhan berkata, aku gak butuh uangmu. Aku butuh dirimu. Lalu George Foreman akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di dalam dialog itu. Dan dia merasakan ada lawatan yang luar biasa di dalam dirinya. Ketika dia seolah-olah mulai sadar kembali, orang-orang di sekelilingnya bertanya, kamu kenapa? Lalu dia balik bertanya, memangnya apa yang terjadi dengan saya? Lalu kemudian George Foreman bangkit dari tempat istirahatnya dan dia mulai berkata kepada orang-orang, aku mengasihimu. Lalu dia memeluk setiap orang yang ada di ruangan itu. Sejak hari itu hidupnya mengalami perubahan. Dia mengalami kelahiran baru karena lawatan Tuhan. Nah saudara, sejak saat itu dia mulai meninggalkan dunia tinju. Ya, dia tidak memiliki cita-cita lagi untuk menjadi juara dunia, menjadi orang yang terkenal. Dia mulai meninggalkan dunia tinju walaupun awalnya dia bergumul karena dia berkata kepada Tuhan, Tuhan bukankah hanya ini yang aku bisa lakukan dalam hidupku? Tapi Tuhan bilang tinggalkan itu dan aku akan memberikan yang lebih baik. Saudara, ternyata gak lama kemudian ada pengusaha, ya, pengusaha perabotan rumah tangga lalu menawari George Foreman untuk bekerja sama, untuk membuat perusahaan. Dan mulailah saat itu dia
mulai terkenal menjadi koki. Dalam acara masak-masak di TV, dia memperkenalkan peralatan-peralatan masak yang menggunakan merek namanya. Ya, ada oven, ada tempat membuat kue, dan berbagai macam rice cooker yang menggunakan merek George Foreman. Dan saudara, ternyata ketika mulai dia membanding-bandingkan setelah sekian tahun hidup di dalam Tuhan, dia berkata penghasilanku daripada bisnis ini lebih besar daripada penghasilanku menjadi petinju. Walaupun kelihatannya kaya menjadi petinju, tetapi uang itu juga cepat habis. Dan saudara, sejak saat itu George Foreman mulai dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dimulai dari penginjil, lalu menjadi pendeta, dan banyak gereja mengundang dia untuk bersaksi bagaimana dia mengalami perubahan dalam hidup. Dan yang luar biasa adalah dia mulai berubah mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau dulu dalam pertandingan kebanggaannya adalah meng-KO musuh, tapi sekarang pertandingannya adalah bagaimana menyelamatkan keluarga yang hampir bercerai, bagaimana membebaskan anak-anak muda yang terikat dengan narkoba, bagaimana menyelamatkan hidup orang yang putus asa. Ini rasanya lebih dari kemenangan KO ketika dia berhasil menyelamatkan orang-orang yang hidupnya tidak berpengharapan. Kasih Allah memenuhi hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah contoh orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan hidupnya mengalir kasih Allah. Ya, kasih seperti ini yang bertumbuh terus di dalam kehidupan George Foreman. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih itu di dalam bahasa aslinya itu lebih jelas, ya. Karena keterbatasan bahasa Indonesia, maka 4 macam kasih yang ada di dalam bahasa Yunani itu dalam bahasa Indonesia artinya hanya kasih. Tetapi di dalam bahasa Yunani ada 4 macam kasih. Yang pertama storge, ini kasih orang tua kepada anak. Yang kedua kasih eros, ini kasih antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, kasih suami istri. Ya. Yang ketiga kasih fileo, ini kasih sesama manusia, kasih yang ada di dalam diri manusia, mengasihi sesamanya. Dan yang keempat kasih agape, ini adalah kasih Allah. Ya. Nah, keempat jenis kasih ini dalam bahasa Indonesia kalau kita baca Alkitab ya hanya ditulis kasih. Itu sebabnya kita ingin membahas, saya tidak bahas yang pertama dan kedua, tapi kita akan melihat bagian yang ketiga dan keempat, kasih fileo. Apa itu kasih fileo? Kasih fileo adalah kasih yang dimiliki oleh semua manusia. Ya. Apakah dia percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya ada kasih manusia atau kasih fileo. Kasih manusia dalam alam natural atau jasmani. Di satu sisi, fileo ini, dapat mengampuni, ya, mengasihi, mengampuni, mengerti dan menerima orang lain, tapi terbatas. Nah, di sisi yang lain, fileo ini juga bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Tadinya, ini contoh ya, persahabatan bisa berubah menjadi permusuhan. Dulunya bersahabat, dari kecil bersahabat, tapi ketika berebut pacar, wah ini orang yang tadinya bersahabat bisa jadi musuh bebuyutan. Gitu ya. Dari mulai perseteruan itu sampai nanti punya anak masih tetap musuhan. Bayangkan, ini kasih fileo bisa berubah menakutkan. Tadinya cinta bisa berubah jadi benci. Wah, waktu pacaran cinta luar biasa, menikah, punya anak, tapi begitu mulai ada masalah di antara mereka jadi saling membenci, saling menuntut di pengadilan, ya, bawa masalahnya ke polisi,
diadukan, saling mengadukan satu dengan yang lain, bawa pengacara. Bukankah itu yang sedang terjadi di banyak keluarga? Saudara, memahami bisa berubah, jadi menuntut. Tadinya bisa memahami keadaan orang lain, tapi ketika berubah bisa menuntut orang itu. Tadinya mengampuni, sekarang bisa menghakimi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih fileo ini terbatas. Ya. Walaupun memang dia bisa memberikan apapun yang dibutuhkan orang lain sesuai dengan kasih yang ada di dalam dirinya. Ini contoh ya. Satu waktu ketika perang Amerika melawan Vietnam, Amerika membom sebuah desa dan ternyata di sana ada panti asuhan. Ada seorang anak perempuan yang terkena pecahan bom dan kemudian mengeluarkan banyak darah. Dokter berkata kalau tidak ada yang memberikan darah yang cocok bagi anak ini, maka anak ini akan segera mati. Tiba-tiba muncul anak laki-laki kecil lalu menawarkan darahnya untuk si korban. Nah sementara darahnya diperiksa ternyata cocok dan akhirnya darahnya diambil. Sementara darahnya diambil, dimasukkan ke dalam tabung untuk ditransfusi kepada anak perempuan yang sekarat ini, anak laki-laki ini menangis. Lalu susternya bertanya, kenapa kamu menangis? Lalu dia berkata, iya soalnya darah saya kan mau diambil semua dan saya akan mati supaya dia bisa hidup. Lalu suster itu berkata, oh enggak begitu, yang dibutuhkan hanya 1-2 liter saja dari darahmu dan akan dipindahkan kepada anak itu supaya dia bisa hidup. Oh begitu. Dia tadinya sudah sedih dan menangis, dia pikir dia akan mati. Tapi dia rela memberikan darahnya kepada anak yang sakit itu. Lalu susternya bertanya, kenapa kamu memberikan darahmu kalau kamu takut mati? Dia bilang, dia sahabat saya rela memberikan darah saya semuanya supaya dia bisa hidup. Saudara lihat ya, anak ini belum mengenal Tuhan, ya. Anak kecil ini punya kerelaan karena dia punya kasih filio. Kasih bagi sesama manusia. Dan itu rela memberikan hidupnya supaya sahabatnya ini hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih yang kedua yang kita bahas adalah kasih agape, yaitu kasih Allah. Kasih agape adalah kasih di dalam alam supernatural, yaitu kasih rohani. Kata agape atau kasih ini baru dikenal pada zaman Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang merupakan perintah untuk saling mengasihi, ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Perintah ini berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di sini berasal akar katanya agape. Supaya kamu saling memberi kasih. Kasih agape itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih agape berbeda dengan kasih filio. Bagaimana kita mengalami kasih agape? Ketika kita mengalami kelahiran baru, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menyerahkan hidup kita ke dalam pemeliharaannya, saat itu kita mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru, kelahiran secara rohani. Nah, itulah saatnya Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan menjadi sumber yang mengeluarkan kasih agape. Kasih kepada Tuhan dan kasih sesama kepada sesama yang baru. Bukan kasih filio yang lama yang kita miliki sebelumnya. Inilah manusia roh, ya. Kita ini manusia roh, manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa.
Ya, karena kita sudah mengalami kelahiran baru, lahir di dalam Roh Kudus, dalam Roh Allah. Saudara, inilah manusia roh yang berasal dari Roh Allah saat kita dilahirkan kembali dan kita memiliki kasih agape. Nah, kasih agape ini harus kita pelihara, harus kita upayakan untuk terus berkembang di dalam diri kita, bertumbuh dan menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, buah roh yang pertama dikatakan buah roh itu yang awalnya pertama kali disebut adalah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, agape sangat berbeda dengan filio. Agape adalah kasih Allah tanpa syarat. Di sebuah lingkungan, ada sepasang suami istri yang sejak mereka menikah sampai mereka tua terkenal sebagai suami istri yang harmonis, rukun, rumah tangganya bahagia. Tetangga-tetangga, keluarganya tahu bahwa keluarga ini sangat harmonis. Dan memang mereka menjalani itu bukan dengan pura-pura tetapi saling mengasihi. Nah, ada satu rahasia di antara mereka. Istrinya berkata, saya menyimpan sesuatu di kotak ini dan ini tidak boleh dibuka. Ya, sampai kita menjelang meninggal. Baru nanti rahasia ini akan saya singkapkan katanya. Suaminya tidak mempermasalahkan hal itu. Dan sampailah suatu hari istrinya sakit keras dan istrinya merasa bahwa waktunya sudah hampir tiba. Lalu dia berkata, suamiku sebelum aku dipanggil pulang ke rumah Bapak, aku ingin mengungkapkan sebuah rahasia. Rahasia itu ada di kotak yang ada di atas lemari kita. Lalu suaminya mengambilkannya, lalu kemudian istrinya minta dibuka. Ternyata isinya cukup mengejutkan, uang 10 juta lebih. Wah, banyak juga ini. Lalu ada dua buah boneka. Saudara, suaminya penasaran, dia tanya, apa maksudnya dengan 2 boneka yang dibuat dari rajutan benang wol ini? Lalu istrinya berkata, setiap kali kamu menyakiti hati saya, maka saat itu saya tidak membalas, tetapi saya membuat sebuah rajutan boneka. Dan itu sudah cukup bagi saya. Sebagai tanda pengingat bahwa saya mengampuni kamu. Saudara, lalu kemudian suaminya dengan penasaran bertanya, kenapa cuma 2 boneka? Ya, 2 boneka itu katanya. Si suaminya lega, dia bilang, waduh selama pernikahan ternyata cuma 2 kali saya menyakiti hatinya. Dengan senang dia bertanya, lalu uang itu dari mana asalnya? Dan untuk apa? Apakah kamu menabung? Lalu istrinya menjawab, uang yang cukup besar itu merupakan hasil penjualan dari boneka-boneka yang lain katanya. Berarti banyak banget dong boneka yang dibuat. Dan artinya banyak sekali suaminya menyakiti hati istrinya. Tetapi istrinya mengampuni suaminya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah kasih agape. Kasih Allah, di mana pengampunan itu tidak menuntut balas. Mengampuni dan melupakan. Nah, yang kedua, menerima kasih Yesus melalui merenungkan firman Allah. Inilah cara yang kedua bagaimana kita bertumbuh, yaitu terus-menerus merenungkan kasih Yesus melalui merenungkan firman Allah. Sehingga kasih itu, firman Allah itu bekerja di dalam hati kita dan menumbuhkan kasih. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13b, firman Tuhan berkata begini.
Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Menerima firman Allah yang bekerja di dalam diri kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, ya, bahwa firman Allah yang mereka terima di dalam hati telah bekerja dan mengubah hidup mereka. Sekalipun mereka mengalami penindasan, sekalipun mereka mengalami aniaya di dalam hidup mereka, karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tetap bertahan. Mereka tetap hidup dengan baik dan terhormat. Dan hidup mereka menjadi teladan buat orang-orang di sekelilingnya. Buat jemaat-jemaat di kota lain. Ternyata firman Tuhan yang mereka terima itu bekerja di dalam hati mereka, mengubah hidup mereka dan memenuhi hati mereka dengan kasih Allah. Sehingga mereka walaupun menderita, mereka tetap bisa membagikan kasih Allah itu. Saudara, inilah gunanya merenungkan firman Allah. Menyerap firman Allah, menghisap firman Allah, sehingga firman Allah itu menumbuhkan kasih di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyerap ini bisa diartikan juga dengan membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Allah. Bagaimana Yesus hidup sekalipun dia dihianati oleh orang banyak, dihianati oleh muridnya sendiri, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tapi dia tetap mengasihi mereka. Inilah kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seraplah kasih agape itu ketika saudara membaca firman Tuhan. Sementara kita merenungkan firman Allah dari hari ke hari, sebenarnya kita sedang menyerap kasih agape itu. Tadinya kita dikuasai oleh kasih filio, kasih yang dimiliki oleh manusia. Nah, ketika kita mulai membaca, merenungkan firman Allah, kita sedang menyerap kasih Allah itu dan mulai kasih filio itu digantikan dengan kasih agape. Kasih agape mulai menguasai, mulai dominan di dalam diri kita. Bukan kasih filio lagi yang dominan, tapi mulai kasih agape. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada perubahan hidup dan itu menjadi kesaksian dilihat oleh banyak orang kalau kita hidup sesuai dengan kasih agape. Ada seorang yang terkenal di abad ke-18, dia adalah bapak pemikir moral manusia, ya, namanya Immanuel Kant. Dia ini lahir di dalam keluarga Kristen yang pietis atau religius. Kristen yang mentaati firman Tuhan sungguh-sungguh dan taat beribadah. Immanuel Kant di kemudian hari menjadi profesor di bidang logika dan metafisika. Suatu hari di dalam perjalanannya, dia ini tinggal di Rusia, ya. Dia harus melakukan sebuah perjalanan karena pekerjaannya mengajar. Dia menembus hutan di Polandia. Di tengah hutan ternyata dia dihadang oleh perompak dan kemudian semua hartanya dikuras habis. Bahkan perompak itu berkata dengan kasar kepadanya, "Apakah sudah semua hartamu? Kamu serahkan." Lalu Immanuel Kant menjawab, "Sudah, semua sudah saya serahkan." Dan termasuk Alkitabnya pun dia serahkan. Dan kemudian akhirnya si perompak mengizinkan dia jalan. Setelah berjalan beberapa puluh meter, kakinya
ya, saat dia sedang berkuda, kakinya itu membentur sebuah benda yang keras. Dia baru ingat kalau di jubahnya itu dia jahit selempengan emas. Dan kemudian dia segera kembali ke para perampok itu dan berkata begini, karena tadi saya ketakutan, saya lupa kalau saya menyimpan sepotong emas di balik jubah saya. Silahkan kalian ambil. Saudara, ketika perompak itu melihat Immanuel Khan balik menemui mereka dan mengakui ada emas yang masih tersimpan di dalam jubahnya, orang ini terkejut. Melihat ada orang jujur, udah dirampok jujur lagi. Bahkan mau menyerahkan lagi hartanya yang terakhir. Mungkin itu yang paling berharga baginya. Orang-orang itu terkejut, kaget melihat situasi ini dan mereka jadi ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan mengembalikan semua barang Immanuel Khan, ya, termasuk Alkitabnya, dan kemudian sebelum melepaskan Immanuel Khan, mereka minta didoakan dan diberkati. Saudara bisa bayangkan, situasi itu berbalik sedemikian rupa. Kenapa perampok ini bisa berubah? Ini karena tindakan kasih yang nyata, kasih agape. Kalau bukan karena kasih agape, mana mungkin ada orang yang dirampok, lalu masih menyimpan emas, dia balik lagi dan berkata, ambil juga emasku. Wow. Kasih agape ternyata merubah manusia yang jahat sekalipun. Sanggup merubah manusia yang jahat menjadi sadar akan tindakannya yang salah. Akan dosa dan kesalahannya. Bahkan mereka minta didoakan dan diberkati oleh Immanuel Khan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah tindakan kasih hasil daripada merenungkan firman Allah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kasih? Maka kita harus melatih kasih agape di dalam kehidupan kita. Melatih kasih agape. Perlu disadari bahwa sekalipun dalam diri kita Tuhan sudah menaruh kasih itu di dalam benih, ya. Namun kita perlu menginvestasikan waktu kita, menumbuhkan kasih itu dan melatih serta mengembangkannya. Karena tidak dengan sendirinya kasih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita harus melatih diri kita. Dengan melatih diharapkan kasih agape yang awalnya kecil, karena benih itu bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kita. Jadi mulailah dari saat ini kita melatih melakukan hal-hal yang mungkin kecil nilainya atau sepele, tetapi itu adalah bentuk tindakan kasih agape kita kepada sesama. Itu pasti akan mengubah lingkungan kita. Ada sebuah kisah tentang secangkir kopi yang menyelamatkan seorang pria putus asa. Kisahnya begini. Glenn Oliver, ini warga Kanada, dia ini terbiasa mempraktikkan kasih dengan membelikan orang yang ada di mobil belakangnya, membelikan secangkir kopi dan makanan ringan. Ya, dia kebetulan penggemar kopi dan dia biasa beli kopi di drive-thru sebuah restoran. Jadi setiap kali dia ke kantor, dia melewati kedai kopi ini dan kemudian dia suka beli. Nah, suatu hari ketika dia beli, lalu dia seperti biasa membelikan pemilik mobil di belakang yang kebetulan adalah seorang pria. Dan kemudian dia pergi begitu saja dan si pelayan drive-thru ini menyerahkan kopi dan juga snack dan berkata, sudah dibayar sama bapak yang di depan. Dan bapak di depan berharap hari Anda menyenangkan hari ini.
Saudara, kebetulan hari itu orang yang ada di mobil belakang itu, ya, orang yang sedang putus asa dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Ada banyak masalah, masalah rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, dan ini menentukan masa depannya. Dan dia tidak melihat ada harapan buat masa depannya, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sebelum dia bunuh diri, orang ini menyempatkan diri untuk minum kopi dulu. Dia beli kopi di Tim Horton, dan kemudian ternyata betapa kagetnya dia saat si pelayan memberitahu bahwa dia dibayari oleh pemilik mobil di depan dan berpesan, semoga hari Anda menyenangkan. Wow, dia kemudian meminggirkan mobilnya dan dia merenungkan kejadian ini. Ini bukan kejadian biasa. Ini pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini. Lalu kemudian sambil dia menikmati kopinya dan juga snack yang gratis itu, dia mulai menimbang-nimbang kembali keputusannya yang salah. Dan akhirnya dia pulang ke rumah. Dan dia pulang ke rumah dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mengambil keputusan yang salah. Tetapi saya percaya Tuhan hadir di tempat kopi tadi. Dan Tuhan ingin supaya hidup saya berubah. Saudara, dari pengalaman itu, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mulai berubah. Dia mulai mengasihi orang-orang yang dia temui, mulai di lingkungannya. Ada tetangga yang pindah, dia bantu untuk memindahkan barang-barangnya. Ya, ada orang yang membutuhkan pertolongannya di tempat perbelanjaan, dia bantu untuk mengangkat belanjaannya yang berat dimasukkan ke dalam mobil. Saudara, dia berubah menjadi orang yang mengasihi sesama. Dan ketika dia melakukan itu, hidupnya dia rasakan menjadi sangat berarti. Wow, gara-gara secangkir kopi dan snack, ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Mari kita mulai bertindak untuk mempraktikkan kasih. Dan yang penting kita tetap dipenuhi oleh kasih Allah, bertumbuh di dalam kasih, dan akibatnya kita bisa mentaati firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan agar kami terus bertumbuh di dalam kasih. Sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama kami dan mengasihi Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati setiap jemaat Tuhan GKRI Peniel di dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga jemaat dapat terus bertumbuh secara rohani dan menjadi dewasa. Tuhan memberkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha bahkan bisnis dari anak-anak-Mu. Bahkan juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang mengalami berbagai-bagai masalah dan persoalan, pergumulan dalam hidup. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan menolong jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami, memulihkan negeri kami dari bencana COVID. Dan kami berdoa untuk pemberian vaksin kepada seluruh rakyat. Tuhan memberkati dan memberikan kelancaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Haleluya. Amin. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan pujian doa yang bersama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.